Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Polrestabes Semarang, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus kematian tak wajar anak dari PJ Gubernur Papua Pegunungan. Polisi mengungkap pelaku dan korban baru saling kenal lewat media sosial. Ya, Senin siang pelaku dihadirkan di Mapolrestabes Semarang dalam kasus tewasnya putri PJ Gubernur Papua Pegunungan, yakni ABK usia 16 tahun. Pelaku merupakan mahasiswa ini mengaku baru kenal dengan korban 2 minggu lalu lewat medsos. Ya, dari perkenalan itulah korban kemudian diajak bertemu dan dibawa ke tempat kosan di Jalan Pawiyatan Luhur, Semarang. Oke, tidak ada. Jadi setelah keterangan juga setelah membawa. Ya, langsung saja mengenai perkembangan kasus ini, motif tentunya saya akan tanyakan kepada AKBP Wiwit Ari Wibisono yang merupakan Wakapolrestabes Semarang. Selamat malam, Pak Wiwit. Ya, selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Wiwit, bisa dijelaskan ini pelaku akhirnya sudah ditangkap, motif ia menghabisi nyawa korban ini sebenarnya apa, Pak? Ya, pelaku sudah ditangkap. Jadi berawal dari perkenalan dari medsos, yaitu dari Telegram. Dari Telegram, minggu yang lalu berpindah ke WA. Jadi perkenalan itu tanggal 3 Mei. Sampai dengan pada tanggal 18 ini, pelaku ini janjian dengan korban untuk bersama-sama keluar dan diajaklah korban ini ke kosan dari pelaku. Dan di sana mereka minum minuman yang telah dibeli oleh pelaku, yaitu sejenis anggur merah. Lalu ketika setelah minum ataupun setelah mabuk, pelaku ini menyetubuhi korban yang sebenarnya pelaku ini sudah tahu bahwa korban itu adalah anak di bawah umur. Dan setelah kejadian tersebut, pelaku kaget ketika korban terlihat lemas ataupun kejang-kejang, mual, kejang-kejang, dan akhirnya pelaku membelikan air kelapa dan membelikan juga Bear Brand ataupun susu untuk diminumkan kepada korban. Namun setelah diminumkan masih terasa mual dan kejang-kejang, pelaku panik keluar dari pos, meminta bantuan dari lingkungan sekitaran kosan, dan lingkungan sekitaran kosan membantu dan akhirnya mengangkut dengan taksi online membawa ke rumah sakit Elizabeth. Nah, di rumah sakit Elizabeth korban meninggal dunia di sana menurut keterangan dari Dr. Elizabeth, dan karena ada yang tidak wajar, Dr. Elizabeth melapor ke kepolisian dan akhirnya kepolisian ke sana dan langsung dibawa ke rumah sakit Karyadi untuk diotopsi, Mbak. Baik, Pak Wiwit, polisi juga sudah mendatangi rumah kos TKP tempat mereka berpesta miras. Jenis miras apa sih yang ditenggak oleh korban hingga menyebabkan kematian? Ya, seperti lagu, Mbak, anggur merah. Namun nanti mau didalami lagi, dibawa ke laboratorium forensik dan hasil otopsi itu juga belum keluar. Akan dilihat kembali bahwa di dalam anggur merah ini apakah hanya murni anggur merah ataupun ada yang lainnya, dan di tubuh korban pun juga masih didalami, di otopsinya hasilnya belum keluar. Mau dilihat apakah hanya anggur merah itu saja atau ada zat-zat lain yang dimasukkan oleh pelaku yang akhirnya membuat korban meninggal dunia. Oke, menurut pengakuan dari pelaku atau juga pemeriksaan secara fisik korban, ada tidak Pak kekerasan yang juga mungkin didapati oleh korban?
Dari hasil otopsi sementara terlihat memang ada luka di alat vital dari korban ini dan memang ada persetubuhan juga di sana. Orang dewasa menyetujui anak-anak, dan menurut pengakuan dari pelaku, dia tidak menyiksa, dia hanya melakukan persetubuhan tersebut dan memberikan minuman anggur merah tersebut. Oleh sebab itu akan didalami anggur merah ini apakah ini anggur merah atau ada campuran. Dan di tubuh korban juga setelah diotopsi ini hasil otopsi belum keluar, sehingga kita belum tahu apakah di dalam darah korban atau tubuh korban itu ada zat selain dari anggur merah tersebut. Baik, apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku, Pak, mengingat korban meninggal dunia ketika di rumah sakit, tapi ada unsur persetubuhan anak di bawah umur juga di sini, Pak? Ya, yang jelas Undang-Undang Perlindungan Anak sudah pasti kena, yaitu menyetubui anak di bawah umur. Itu terkena Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 81 ayat 1 subsidiar pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan dilapis juga dengan pasal pembunuhan 338 KUHP untuk menjerat dari pelaku tersebut. Baik, terima kasih Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono. Ini mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap dengan jelas, pemirsa. Nanti kita akan tunggu perkembangan kasus ini seperti apa. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, sama-sama.